Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginput transaksi penjualan di apotik, teman-teman harus menginput transaksi pembeliannya terlebih dahulu. Bagaimana cara menginput pembelian item obat pada aplikasi kasir iPos 5 profesional? Silakan simak tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Baik, di video keempat ini saya akan memperagakan bagaimana cara input pembelian ya. Kalau pembelian itu akan otomatis menambah stok ya. Kalau kita lihat dari master data daftar item, di sini sudah ada stok yang berasal dari stok awal yang kita input berbarengan dengan import data dari Excel tadi ya. Nah, kalau kita lakukan pembelian maka stok ini akan bertambah. Nah, saya akan peragakan bagaimana cara menginput pembelian dan bagaimana nanti kita akan lihat stoknya akan bertambah. Caranya adalah klik menu pembelian, lalu kita bisa menggunakan pesanan pembelian dulu atau bisa langsung ke daftar pembelian. Saya akan peragakan dulu bagaimana kalau lewat pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini adalah untuk membuat PO atau pesanan ke supplier ya. Jadi pesanan ke supplier bisa kita bikin pakai aplikasi ini ya. Caranya pesanan pembelian, kemudian kita klik tambah. Nah, kita isi form yang ada ini ya. Di sini kita bisa lihat nomor transaksinya sudah otomatis, tanggalnya ngikuti tanggal hari ini otomatis. Kemudian supplier, kita mau pesan obat ini ke supplier siapa gitu. Kalau kita sudah membuat daftar supplier, maka di sini akan terisi daftar-daftar supplier kita. Tetapi karena saya belum membuatnya, maka saya bisa membuatnya terlebih dahulu dengan cara klik tanda pencarian ini, klik, lalu saya klik tambah. Nah, kita isi nama suppliernya. Ini supplier obat ya, namanya harus diisi, alamat dan lain-lain tidak harus diisi. Ya, yang harus isi adalah kode dan nama. Kemudian saya klik simpan. Nah, di sini sudah jadi. Saya klik ini nama suppliernya, lalu saya klik pilih. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Nah, tetapi untuk pesanan ini sebaiknya kita isinya di supplier ini terakhir. Jadi kita kosongin dulu saja. Kemudian kita isi dulu di kode item ini ya. Kode item misalnya saya mau pesan paratusin, bisa diisi langsung namanya gini ya, klik ketik para, kita enter, nah ketemulah paratusin. Nah, kita mau pesannya misalnya 100 strip ya, di sini satuannya strip. Kemudian saya enter. Nah, kemudian totalnya ada di sini. Kemudian misalnya saya mau pesan lagi yang lain, saya ketik Flucadec. Saya enter. Nah, ketemulah Flucadec. Kalau misalnya banyak item yang ada kata flu, maka nanti akan muncul semua ya. Kita pilih, kemudian saya juga akan pesan 100. Enter. Nah, demikian seterusnya. Kalau kita mau banyak pesanan tinggal ditambah seperti itu caranya. Kemudian baru kita isi kolom suppliernya ini, PT ABCD ya. Kemudian di kanan bawah ini sudah tertera total nilai pesanan kita berapa. Nah, di sini ada kolom titip garis miring DP. Ini fungsinya adalah untuk mengisi kalau kita membayar DP ya. Kalau misalnya kita DP 400.000 dulu. Nah, maka ditulis seperti ini. Tapi kalau kita belum bayar, maka ini dikosongin saja. Ya, totalnya 1.400.000. Kemudian kita langsung klik simpan. Ya, berhasil disimpan. Nah, sampai di sini ini baru berupa pesanan, jadi belum nambah stok ya. Nah, kalau pesanan ini mau kita cetak, maka klik tombol cetak ini. Kemudian kita bisa print ya ke printer yang besar biasanya ya, bukan mini printer. Atau kalau kita mau lihat dulu bisa preview ya. Kita pilih yang pesanan beli, kita preview. Ya, previewnya seperti ini. Nah,
Ini bisa kita cetak ya pakai menu print ini, atau juga bisa kita ekspor ke PDF gitu ya. Ekspor PDF kemudian dikirim by WA atau email bisa. Oke, kita tutup dulu. Setelah kita mengisi pesanan, langkah berikutnya adalah mengisikan di menu daftar pembelian ya. Ini saya tutup dulu. Ini di daftar pesanannya sudah muncul ya, di daftar pesanan. Saya tutup dulu. Nah, sampai di sini stoknya belum bertambah ya. Kalau saya klik refresh dia juga belum bertambah. Nanti bertambah setelah diinput di pembelian ya. Untuk menginput di pembelian, kita klik daftar pembelian, lalu klik tambah. Nah, kita isikan nomor pesanannya ya. Pesanannya tadi nomor berapa, kita cari lewat menu pencarian ini, klik menu pencarian. Oh maaf, supplier harus diisi dulu ya. PT ABCD, baru kita cari nomor pesanannya. Nah, ini ada pesanan yang tadi kita buat, kita pilih. Langsung di sini muncul item-item yang kita tadi sudah pilih. Nah, kapan saatnya kita menginput di pembelian ya? Nah, kita input di pembelian ini adalah pada saat kiriman dari supplier itu sudah sampai di apotek kita. Ya. Nah, kemudian kita isi di kolom jumlah ini ya. Ini defaultnya dia sama jumlah dan pesanan. Tetapi kalau yang datang jumlahnya berbeda dengan yang kita pesan, maka kita bisa edit di sini. Ya, di angka kolom jumlah ini kita bisa edit sesuai dengan yang datang. Kemudian demikian juga dengan harga ya. Kalau misalnya pesanan kita harganya 6.000, tetapi ternyata ketika invoice dari supplier datang harganya tidak 6.000, ini juga bisa kita edit. Nah, kemudian kita lihat di kanan bawah ini ada tunai garis miring DP juga. Ini juga untuk mengisi apakah kita bayar ketika barang ini kita terima ya. Kalau kita bayar ketika kita terima, maka diisi di sini ya, lunas maupun DP. Misalnya lunas juga diisi 1.400.000 ini, atau kalau misalnya kita DP dulu 500.000, begini caranya ya. Tetapi kalau kita sama sekali belum membayar, ini kita hapus, biarkan 0 ya. Nah, di sebelah kiri ini ada jatuh tempo. Ini kita bisa atur, misalnya jatuh temponya 21 hari. Nah, ini bisa kita ganti 10 menjadi 21 ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, klik simpan. Dengan klik simpan ini stoknya sudah bertambah. Masing-masing ini Paratusin tambah 100, Flucadec-nya tambah 100 juga. Dan ada yang bertambah lagi yaitu hutang kita ya, bertambah 1.400.000. Kita tutup lagi, kita lihat di daftar item ini ya. Kita akan refresh, lihat di kolom stok ini, perhatikan ya, Flucadec dan Paratusin. Saya klik refresh. Nah, ini stoknya sudah bertambah ya, dari 11 menjadi 111, dari 12 menjadi 112. Oke. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih bingung dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman boleh kok tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.